Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di channel YouTube Alfijar Biologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari KD 3.1 tentang ruang lingkup biologi. Berikut ini adalah mind mapping atau peta konsep yang akan kita pelajari pada KD 3.1 tentang ruang lingkup biologi, metode ilmiah, dan keselamatan kerja. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi yang akan membahas tentang pengertian dan karakteristik biologi, permasalahan dan objek biologi, cabang biologi, dan manfaat belajar biologi. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang metode ilmiah yang mempelajari tentang langkah metode ilmiah, sikap-sikap ilmiah, dan format laporan. Dan pada pertemuan terakhir, kita akan membahas tentang keselamatan kerja yang akan membahas tentang menggunakan alat laboratorium, menggunakan bahan kimia, memperlakukan bahan biologi, dan terakhir mengenakan perlengkapan keselamatan pribadi. Pengertian biologi dan karakteristiknya. Biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios yang berarti kehidupan dan logia yang berarti ilmu. Dan dapat kita simpulkan bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan proses kehidupannya. Bentuk Latin dari kata tersebut atau biologi pertama kali digunakan oleh Linnaeus atau Carl von Linné dalam karyanya yang berjudul Bibliotheca Botanica pada tahun 1736. Karakteristik biologi. Biologi sebagai ilmu sains mempunyai beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai objek kajian berupa benda konkret. Objek dapat dibedakan menjadi objek material dan objek formal. Objek material merupakan objek yang dibahas, sedangkan objek formal merupakan cara memandang objek tersebut. Sebagai contoh, objek material dari biologi berupa makhluk hidup dan makhluk yang pernah hidup, termasuk fosil. Adapun objek formal biologi berupa struktur, fungsi, dan interaksi dari makhluk hidup tersebut. Dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, yaitu pengalaman nyata yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Kemudian, sistematis, yaitu menggunakan langkah-langkah yang urut dan bersifat baku. Menggunakan cara berpikir logis dan konsisten, yaitu cara berpikir yang menggunakan logika, teratur, dan disiplin. Hasil kajiannya bersifat objektif, artinya selalu memihak kebenaran ilmiah. Terakhir, teori yang dihasilkan berlaku umum, yaitu ketentuan yang berlaku umum dimanapun diberlakukan hasilnya akan sama, misalnya hukum Mendel atau hukum genetika. Tingkat organisasi kehidupan dimulai dari yang terendah hingga ke yang tertinggi. Pertama ada molekul, kedua sel, 3 jaringan, 4 organ, 5 sistem organ, 6 organisme atau individu, 7 populasi, 8 komunitas, 9 ekosistem, 10 bioma, 11 biosfer. Yang pertama, organisasi fungsional tingkat molekul. Proton, neutron, dan elektron merupakan penyusun materi yang paling sederhana. Partikel proton, neutron, dan elektron bergabung membentuk atom, contohnya atom hidrogen dan atom oksigen. Atom-atom ini kemudian berikatan membentuk molekul, sebagai contoh molekul air, molekul protein, dan molekul DNA. Molekul-molekul tersebut saling berikatan dan membentuk ikatan kompleks yang menyusun organel sel. Berbagai senyawa serta organel berinteraksi satu sama lain membentuk suatu kesatuan yang disebut sel. Organisasi kehidupan tingkat sel. Setiap sel memiliki materi untuk melakukan aktivitas metabolisme serta mampu tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, memiliki karakteristik yang dibutuhkan sebagai makhluk hidup. Sel disebut sebagai satuan unit terkecil kehidupan. Pada gambar tersebut, kita dapat melihat ada 2 macam sel, yaitu sel hewan dan juga sel tumbuhan. Sel tersusun atas 3 bagian utama. Yang pertama itu adalah membran sel, yang kedua sitoplasma, dan yang ketiga inti sel. Organisasi kehidupan tingkat jaringan. Jaringan hanya ditemukan pada organisme multiseluler atau bersel banyak.
Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kelompok sel ini mempunyai fungsi spesifik. Sebagai contoh, jaringan epitel berfungsi melindungi jaringan yang ada di bawahnya dan jaringan xilem berfungsi mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat ada dua macam jenis jaringan. Yang pertama ada jaringan tumbuhan dan yang kedua ada jaringan hewan. Organisasi kehidupan tingkat organ. Organ hanya ditemukan pada organisme multiseluler. Organ merupakan struktur yang terbentuk dari beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Contohnya adalah organ paru-paru dan juga organ jantung seperti di gambar tersebut. Organ paru-paru berfungsi untuk melakukan sistem pernafasan, sedangkan untuk organ jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Organisasi kehidupan tingkat sistem organ. Organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas saling terkait disebut sebagai sistem organ. Sebagai contoh adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan tersusun oleh beberapa organ yang membentuk sebuah sistem, yaitu organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, dan pankreas. Sama halnya seperti sistem pernafasan yang terdiri atas hidung, faring, epiglotis, laring, pita suara, trakea, bronkus, dan juga diafragma. Organisasi kehidupan tingkat individu atau organisme. Individu dapat berupa organisme uniseluler maupun multiseluler. Contoh organisme uniseluler yaitu bakteri dan protozoa. Contoh organisme multiseluler yaitu manusia, kucing, monyet, tanaman jambu, dan tanaman jeruk. Individu multiseluler terbentuk dari sistem-sistem organ yang bekerja sama dalam satu kesatuan. Setiap sistem tidak dapat melakukan fungsinya sendiri-sendiri. Contoh pada manusia, jika salah satu sistem organ mengalami gangguan atau sakit, sistem organ yang lain juga akan dapat mengalami gangguan. Organisasi kehidupan tingkat populasi. Individu-individu sejenis jika berkumpul di suatu tempat tertentu pada waktu yang sama akan membentuk organisasi kehidupan yang disebut populasi. Individu-individu dalam satu populasi tersebut dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Contohnya seperti di gambar tersebut adalah populasi gajah. Organisasi kehidupan tingkat komunitas. Pada umumnya terdapat lebih dari satu macam populasi di suatu tempat. Contohnya dalam komunitas sawah terdapat populasi padi, populasi rumput, populasi ular, dan populasi semut. Kumpulan populasi yang menempati area yang sama dan saling berhubungan disebut komunitas. Di dalam komunitas selalu terdapat interaksi baik antar anggota spesies yang sama maupun antar populasi yang berlainan. Organisasi kehidupan tingkat ekosistem. Suatu organisasi kehidupan selalu menunjukkan saling keterkaitan, ketergantungan, dan hubungan timbal balik antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya. Bentuk organisasi kehidupan ini disebut organisasi tingkat ekosistem. Contoh ekosistem darat dan ekosistem laut. Ekosistem merupakan unit fungsional yang meliputi komponen biotik dan komponen abiotik yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Organisasi kehidupan tingkat bioma. Bioma adalah salah satu komunitas utama dunia yang diklasifikasikan berdasarkan vegetasi dominan dan ditandai oleh adaptasi organisme terhadap lingkungan suatu habitat tertentu. Sebagai contoh, ini adalah beberapa macam bioma. Yang pertama ada tundra, taiga, hutan gugur, hutan hujan tropis, padang rumput, padang pasir, sabana, hutan bakau, dan hutan lumut. Organisasi kehidupan tingkat biosfer. Biosfer merupakan tingkat organisasi kehidupan yang paling kompleks, meliputi seluruh lapisan bumi seperti litosfer atau kulit bumi, atmosfer atau udara, dan hidrosfer atau air. Berikut ini adalah cabang-cabang ilmu biologi. Yang pertama adalah anatomi, yaitu ilmu tentang struktur tubuh bagian dalam dari makhluk hidup. Yang kedua ada bakteriologi, yaitu ilmu tentang bakteri.
Yang ketiga ada bioteknologi, yaitu ilmu tentang penggunaan, penerapan, proses biologi secara terpadu yang meliputi proses biokimia, mikrobiologi, rekayasa kimia untuk bahan pangan dan peningkatan kesejahteraan manusia. Yang keempat adalah ekologi, yaitu ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kelima ada evolusi, yaitu ilmu tentang perubahan struktur tubuh makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama. Yang keenam ada genetika, yaitu ilmu tentang pewarisan sifat. Yang ketujuh ada mikrobiologi, yaitu ilmu tentang mikroorganisme. Yang kedelapan patologi, ilmu tentang penyakit dan pengaruhnya bagi manusia. Yang kesembilan ada taksonomi, ilmu tentang penggolongan makhluk hidup. Yang ke-10 adalah virologi, yaitu ilmu tentang virus, dan masih banyak lagi. Manfaat mempelajari biologi. Biologi bermanfaat untuk memecahkan berbagai jenis permasalahan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, biologi dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Berbagai masalah yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan, energi, lingkungan, kesehatan, bahkan sosial dapat diatasi dengan ilmu biologi. Beberapa contoh manfaat biologi dalam kehidupan sebagai berikut. Sebagai contoh, yang pertama bidang kedokteran dan kesehatan, misalnya pembuatan serum dan antibodi monoklonal. Yang kedua, bidang pertanian, misalnya pembuatan pupuk organik dan penemuan bibit unggul. Yang ketiga, bidang peternakan dan perikanan, misalnya penemuan berbagai varietas hewan unggul dan pembuatan makanan ternak yang baik sehingga mampu mengoptimalkan produksi ternak. Yang keempat, bidang industri, misalnya pembuatan susu fermentasi, keju, nata de coco, anggur, dan pengalengan makanan, serta pengolahan limbah industri agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Yang kelima, bidang farmasi, misalnya penemuan berbagai obat untuk penyakit. Pada dasarnya, manfaat yang dapat diperoleh dengan mempelajari biologi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pemahaman lebih mendalam kepada diri seseorang yang dapat diterapkan sebagai dasar untuk meningkatkan taraf hidupnya. Yang kedua, memberikan pengetahuan akan berbagai sumber daya hayati yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga, memberikan rangsangan pada manusia untuk melakukan diversifikasi pemanfaatan sumber daya hayati sehingga diperoleh sumber baru yang berbeda. Yang keempat, memberikan pengetahuan untuk melakukan konservasi terhadap sumber daya hayati agar tidak punah. Manusia dianugerahi akal dan pikiran yang sudah seharusnya digunakan untuk hal-hal positif. Inilah salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, kemajuan biologi yang sangat pesat harus diimbangi dengan iman dan takwa sehingga kemajuan tersebut tidak disalahgunakan. Salah satu contoh penyalahgunaan biologi yaitu penggunaan senjata biologis untuk membunuh musuh dalam peperangan. Kesimpulan. Adapun kesimpulan pembelajaran kali ini antara lain, biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Semua makhluk hidup adalah objek biologi. Ada banyak tingkatan organisasi kehidupan, dimulai dari yang terendah hingga tertinggi. Biologi memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Tugas, silahkan baca materi KD 3.1 Ruang Lingkup Biologi pada blog malvika16blogspot.com dan kerjakan soal-soal yang terdapat di sana agar semakin paham materi yang dipelajari hari ini. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bapak Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.